Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, ridha dan inayahnya lah sehingga kita masih diberi nikmat, anugerah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di subuh hari ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umat beliau yang tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Syuhada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki di pertengahan bulan suci Ramadan. Ketika memasuki di pertengahan Ramadan, kita lihat bahwa ada dua golongan orang yang menjalani Ramadan itu. Ada yang tetap istiqomah menjalani seluruh rangkaian amalan ibadah Ramadan. Sementara ada juga golongan yang lain yang mulai goyang, mulai goyah karena kesibukan yang ada di luar suci bulan, di luar amalan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang istiqomah sampai di akhir Ramadan nantinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu hikmah terbesar dari ibadah puasa Ramadan yang kita kerjakan di bulan suci ini adalah bagaimana dengan puasa tadi menjadikan kita orang-orang yang bertanggung jawab dengan keimanan kita. Ibadah puasa yang kita kerjakan, sebagaimana yang kita ketahui, adalah ibadah yang sir, yang rahasia, yang tahu kita puasa hanya kita dengan Tuhan. Maka di situ iman kita bermain sebagai seorang muslim. Kita bertanggung jawab atas keimanan yang kita kerjakan, yang nantinya setelah kita keluar di bulan suci Ramadan dapat kita aplikasikan keimanan tersebut. Selama sebulan penuh di madrasah Ramadan iman kita dilatih dengan ibadah puasa, maka ketika nanti menjalani hidup dan kehidupan di luar bulan Ramadan, maka kita terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik. Tidak goyah iman kita ketika nanti mungkin tergoda, mungkin banyak perilaku-perilaku yang menggoda kita untuk berbuat maksiat, tapi dengan bertanggung jawabnya kita dengan iman tadi, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat imannya. Contohnya saja mungkin begitu hebatnya ibadah puasa ini. Misalnya ada seorang perokok di luar bulan Ramadan, dokter saja melarang dia untuk merokok, tidak bisa. Tapi dengan adanya ibadah puasa, mereka rela untuk meninggalkan itu dari imsak sampai beduk maghrib. Jadi tidak ada yang bisa menghalang-halangi orang yang melaksanakan ibadah puasa
karena atas dasar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela untuk haus dan merasakan lapar karena betul-betul ihtisaban, mengharap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk menunaikan ibadah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanggung jawab terhadap agamanya, melaksanakan menegakkan sembahyang dan melaksanakan zakat, dan itulah agama yang lurus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya bahwa dengan rangkaian ibadah puasa tadi kita bertanggung jawab teratas keimanan tadi, maka tujuan yang akan kita capai nantinya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Sungguh banyak sekali fasilitas yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Begitu banyak kita lihat di dalam ayat-ayat suci Al-Quran bahwa orang yang bertakwa pertama, Allah akan menjadikan dirinya menjadi orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha khabirun innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa, dan sesungguhnya Allah malah mengetahui lagi maha mengenal. Maka keluar dari Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa, paling mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemuliaan yang lain bagi orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dibukakan dia, dimudahkan segala urusannya. Allah akan bukakan baginya jalan terhadap segala urusan dunianya. Kemudian Allah juga berfirman, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Menjadi manusia yang paling mulia, kemudian Allah berikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Kemudian Allah tambah lagi kemuliaannya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan menjadikan baginya kemudahan. Wa yaj'al lahu min amrihi yusran, menjadikan segala urusannya itu mudah. Sudah dibukakan kita jalannya, diberi rezeki, kemudian diberi kemudahan. Kemudian yang terakhir, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajran. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni segala kesalahannya dan melimpahkan pahala baginya. Subhanallah. Begitu besarnya ganjaran dan fasilitas yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya, mudah-mudahan dalam sebulan penuh ini kita dapat memanfaatkan waktu demi waktu untuk meraih predikat takwa tadi. Memang kalau dari kita menyebutkan atau mendengarkan redaksinya dalam ayat Al-Quran terdengar mudah untuk mendapatkan takwa, tapi dalam aplikasinya sungguh itu sangat sulit. Terlebih jika kita melihat hadis Rasulullah SAW, tuba lil ghuraba unasun salihun fi unasin su'in kasirin may yu'tihimullah may yu'sihim aksaru mimma yuti'ihim. Sungguh beruntunglah orang yang
Tuba lil ghurba, orang yang ghuraba atau orang-orang yang asing, orang-orang yang soleh di tengah orang-orang yang bermaksiat, di mana lebih banyak orang yang bermaksiat daripada orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita lihat fenomena sekarang, nampaknya hadis Rasulullah ini betul-betul sudah terjadi. Kita lihat mungkin di lingkungan kerja kita atau di dalam lingkungan masyarakat kita, terkadang kita menjadi orang-orang yang asing karena mungkin di lingkungan situ lebih banyak orang yang bermaksiat daripada orang yang bertakwa. Oleh karenanya untuk menjadikan pribadi yang takwa itu terkadang agak sulit untuk kita istiqomah dalam menjalaninya. Nah, bulan Ramadan yang sebulan penuh inilah kita manfaatkan bagaimana iman kita itu bisa kuat untuk hidup di tengah-tengah masyarakat yang mungkin lebih banyak bermaksiat daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal fadilah keutamaan takwa tadi itu bisa kita dapat. Yang pertama, kita menjadi hamba yang mulia, kemudian kita diberikan jalan keluar dari segala masalah, kemudian diampuni segala dosa kita dan dilipat gandakan segala amal ibadah kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.